Saudara-saudara, apakah seorang umat Buddha kalau meninggal mesti dibakar, dikremasi? Ada orang yang takut, wah saya takut jadi umat Buddha, nanti kalau mati dikremasi. Loh, kenapa takut? Dikremasi panas. Kalau dikremasi itu bisa kerasa panas, sate ayam itu waktu dibakar mesti bengok-bengok. Petok. Sate kambing dibakar, embek. Kenapa? Kepanasan. Tapi buktinya sate ayam, sate kambing dibakar diem-diem aja. Kenapa? Tinggal bangkai. Demikian pula orang yang meninggal dikremasi juga tidak akan teriak-teriak, aduh panas. Tidak. Kalau orang hidup itu baru teriak. Jangan karena dibakar dengan suhu yang sekian derajat, lamanya sekian jam. Keselomot dupo aja loh, bisa kaget-kaget loh kita itu. Nah, jadi memang orang hidup panas, tapi orang meninggal tidak panas. Nah, agama Buddha melihat upacara penyempurnaan jenazah di dalam tradisi boleh dengan berbagai cara. Dikremasi itu atau dibakar itu adalah cara yang digunakan oleh guru kita Sang Buddha Gautama. Karena memang di India sudah biasa dikremasi. Anda yang sudah pernah ke India dan Anda yang sudah pernah melihat Sungai Gangga, maka di pinggir Sungai Gangga di daerah Benares sana itu tempat kremasi jenazah. Karena di dalam tradisi mereka, para orang India, orang kalau sudah tua-tua itu paling bagus kalau pergi ke Sungai Gangga. Apa yang dia lakukan? Menunggu mati. Jadi kalau kita pergi ke Sungai Gangga pagi hari itu banyak orang tua-tua turun ke sungai mandi. Dianggapnya kalau sudah mandi air Sungai Gangga menjadi suci. Itu sudah ada sejak zaman Sang Buddha. Sehingga Sang Buddha pernah protes hal itu. Kalau memang mandi air Sungai Gangga bisa bikin suci, tentu ikan yang lahir di Sungai Gangga ini pasti suci semua. Karena dia bukan hanya mandi di Sungai Gangga, dia berendam di Sungai Gangga. Tapi ternyata apa yang dinasihatkan Sang Buddha ini ya dituruti sebagian orang, tapi juga banyak yang tidak nurut. Sehingga tiap pagi ribuan orang mandi. Nah, di sana di pinggir Sungai Gangga itu, kalau orang sudah menunggu mati tiap pagi mandi, sore mandi, ngambil air nanti untuk dipakai mandi di rumah atau minum di rumah. Nanti kalau dia sudah mati, dia dibakar juga di pinggir Sungai Gangga itu. Karena di pinggir Sungai Gangga itu ada api abadi yang sudah ribuan tahun. Itu luar biasa, sebuah sumber api tapi di pinggir air. Nah, di tempat itulah tiap hari puluhan, mungkin ratusan jenazah dikremasi. Lalu apa yang dikerjakan? Abunya ini nanti setelah dikremasi dibuang ke Sungai Gangga tadi. Jadi Sungai Gangga makin lama makin dangkal karena isinya abu jenazah. Nah, saudara-saudara, jadi dikremasi ini adalah tradisi India. Tetapi seorang umat Buddha tidak harus dikremasi. Kenapa demikian? Karena di dalam Dharma diajarkan bahwa manusia terdiri dari 4 unsur. Ada unsur udara, ada unsur api, ada unsur air,
dan ada unsur tanah. 4 hal ini yang membentuk tubuh manusia. Dan keempat hal ini pula, keempat unsur ini pula, kalau mati dia lepas satu-satu. Mati yang pertama yang lepas adalah unsur udara. Orang mati napasnya hilang. Kalau napasnya masih ada, berarti masih belum mati. Paling setengah mati. Kalau napasnya sudah berhenti, kalau memang mati, badannya dingin, unsur api berhenti. Orang mati napasnya, tapi kalau badannya masih anget, belum tentu mati. Tapi kalau badannya sudah dingin, nah ini sudah mati. Unsur udara, napas berhenti. Unsur panas, badan dingin. Kalau didiamkan saja, maka badan orang yang sudah mati tadi makin membengkak, makin besar, dan nanti tidak lama akan keluar cairan dari mulut, dari mata, hidung, dan juga kuping. Pernah Anda melihat? Pernah Anda melihat enggak? Ada orang mati yang dibiarkan beberapa waktu, lalu keluar cairannya mulut, kuping, hidung, mata. Pernah lihat? Ya, itu unsur cair sudah hancur. Kalau dibiarkan terus, nanti badan ini mulai membusuk. Pipi kenceng, lama-lama pipinya ini bisa hitam, kayak mangga yang busuk. Lama-lama makin kayak mangga busuk, gembuk, tahu-tahu jebol dia, keluar setnya, ulat keluar. Nanti ulat memakan dagingnya. Nanti dari hidung ini juga keluar ulatnya, dimakan. Hidung cingurnya paling enak, rujak cingur. Mungkin itu ulatnya ngerujak cingur dia. Wah, cingur manusia kan yang paling hebat, yang paling sering dilus-lus. Lalu mulutnya ini penuh dengan ulat itu juga. Jadi nanti bolong semua, mata juga diambil, ulat semua ulat datang, akhirnya dagingnya lepas, tinggal tulang. Tulang dibiarkan saja nanti remuk dan menjadi debu. Debu nanti nempel ke tanah, dia lenyap juga, bersatu dengan tanah. Inilah 4 unsur manusia: udara, panas, air, dan tanah. Karena tubuh manusia terdiri dari 4 unsur, maka seseorang yang meninggal dunia juga bisa diproses dengan tradisinya masing-masing dengan menggunakan 4 unsur ini. Tentu saja salah satunya, ya, jangan 4-4-nya dipakai, salah satunya aja. Angin. Nah, ini kan tadi kalau yang pertama napas berhenti, angin. Bagaimana cara menyempurnakan jenazah dengan angin? Anda bisa melihat kalau pergi ke Bali, itu daerah Trunyan. Pernah pergi ke Bali? Danau Batur, Gunung Batur, di daerah Kintamani turun. Di situ ada, kalau kita menyeberang Danau Batur, itu nanti ada daerah yang namanya Trunyan, sebuah hutan. Itu jenazah tinggal diletakkan begitu saja, sampai hancur bisa. Atau di daerah Toraja, Makassar, jenazah diletakkan di gua-gua di atas gunung sampai hancur. Itu sebetulnya adalah proses
melalui udara. Di zaman Sang Buddha di India juga ada, sampai sekarang juga ada, yaitu jenazah diletakkan di atas gunung batu untuk makanan burung pemakan bangkai. Jadi sekalian berdana, ya toh? Lalu sudah jadi bangkai untuk apa? Nah, kalau di Tibet lain lagi. Di Tibet itu mau dikubur tidak bisa karena tanahnya berbatu. Mau dibakar sulit bikin api karena banyak salju. Lalu penyempurnaan jenazah di Tibet itu bagaimana? Kalau orang tuanya meninggal, maka jenazahnya dibawa di atas gunung, lalu tubuhnya dipeceli sama anaknya sendiri. Dipotong, tangannya dipotong, kepalanya dipotong, badannya dipotong, isi perutnya diedel-edel. Supaya apa? Supaya bisa untuk dimakan burung. Jadi diedel-edel begitu. Ya bagi Anda mungkin ngeri-ngeri, tapi di sana namanya sudah kebudayaan, bukan sesuatu yang mengherankan, bangkai sudah. Nah, jadi dengan udara bisa. Kemudian tadi kalau mati, napas berhenti, badan dingin. Nah, berarti dengan api. Api saya kira Anda sudah kenal semua, yaitu dikremasi. Sehingga saya kira di Tulungagung ini juga ada krematorium toh, ya, di Bulu sana ya. Ya, itu adalah penyempurnaan dengan api, itu hanya salah satu saja. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa badannya dingin kemudian dibiarkan saja cairan dalam tubuh keluar, maka penyempurnaan jenazah juga bisa melalui unsur air. Biasanya ini dilakukan oleh para pelaut. Seorang pelaut kalau meninggal, kalau dia seorang umat Buddha kebetulan misalnya, meninggal sekarang padahal ketemu daratannya masih 2 atau 3 bulan lagi, maka dia cukup badannya dibebani benda, celupkan ke air. Itu menurut agama Buddha sudah sah. Penyempurnaan jenazah lewat air. Ya, jadi tidak perlu nunggu tanah, enggak. Cemplungkan air, dimakan ikan, boleh. Nah, kemudian yang keempat, kalau air sudah keluar lalu menjadi tulang, tulang hancur menjadi tanah, tentu seorang umat Buddha juga bisa dikubur. Ya, jadi jangan menganggap, loh, ini kok umat Buddha kok dikubur, tumben. Loh, memang boleh, tidak masalah. Ya, loh, bagaimana kalau sekarang umat Buddha kepingin menggabung beberapa di antaranya? Bisa. Habis dikubur, berapa tahun kemudian digali tulangnya, terus dikremasi. Sudah tulang dikremasi, cemplungkan ke pantai Popo. Nah, paling tidak ada 3. Pernah Anda lihat kebudayaan itu juga? Dikubur beberapa bulan, beberapa tahun, gali, kremasi, terus dilabuh. Itu mau menggabungkan beberapa tradisi. Tidak problem, seorang umat Buddha kalau mau jalani itu juga boleh, tidak dilarang. Nah,